Pada video ini kita akan membahas materi dari kompetensi dasar 3.9 atau bab 9, yaitu sistem koordinasi pada manusia. Nah, sistem koordinasi pada manusia ini dia meliputi organ panca indera dan juga endokrin atau hormon, dan juga yang terakhir itu ada saraf. Jadi ada koordinasi antara alat-alat yang ada pada tubuh kita manusia dengan hormon dan juga saraf yang bekerja sebagai penghubung di dalam tubuh. Nah, untuk sistem koordinasi pada manusia, materi awal ini kita akan membahas tentang sistem saraf pada manusia. Nah, kalau sistem saraf, sistem sendiri merupakan satu hubungan yang hubungan kerjasama yang melibatkan lebih dari satu saraf atau lebih dari satu bagian. Nah, demikian juga pada sistem saraf. Ini sistem yang paling rumit di dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena tersusun atas jutaan sel saraf atau biasa disebut dengan neuron. Nah, sel saraf ini di dalam tubuh kita bentuknya saling berhubungan, menyerupai serabut atau anyaman yang saling terhubung untuk persepsi sensor atau bisa memberikan reaksi kepada sesuatu yang kita rasakan. Nah, kemudian ada aktivitas motor atau kita bisa melakukan sesuatu kalau ada rangsangan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, dan juga ada homeostatis, proses fisiologi tubuh, ini gerakan yang ada di dalam tubuh kita, kemudian perkembangan pikiran dan ingatan. Ini semua terkoordinir di dalam sistem saraf pada tubuh kita. Nah, yang berikut karakter sistem saraf itu karakteristiknya ada dua, yaitu ada yang pertama konduktivitas. Konduktivitas ini merupakan pengantar impuls atau rangsangan. Jadi impuls atau rangsangan itu bisa dihantar. Itu adalah karakter dari sistem saraf. Nah, ketika pengantar impuls atau rangsangan ini disampaikan, maka yang kita rasakan itu memberikan reaksi atas rangsangan, baik itu reaksi atas rangsangan mekanis, elektrik, kimiawi maupun fisik. Kemudian ada juga karakter eksitabilitas. Kalau eksitabilitas ini serabut saraf mempunyai kemampuan yang dapat dirangsang. Jadi selain dia bisa merespon rangsangan seperti konduktivitas, tapi dia juga dapat merasakan atau dapat dirangsang. Oke. Nah, untuk bisa merasakan dan merespon rangsangan yang ada pada tubuh kita atau yang dialami oleh tubuh, ini dikenal dengan dua sistem saraf, yaitu ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Untuk yang pertama, sebelum kita membahas tentang kedua jenis sistem saraf itu, kita lihat dulu saraf itu sendiri apa atau neuron itu apa. Nah, neuron sendiri, kalau tampilan atau gambarnya seperti ini, neuron ini merupakan unit fungsional sistem saraf yang berukuran panjang sekitar 39 inci. Nah, kemudian dia terdiri atas bagian yang pertama itu ada badan sel. Badan sel ini adalah badan sel yang berwarna biru di dalam. Badan sel sendiri biasa disebut dengan perikarion. Nah, fungsinya mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Jadi semua metabolisme neuron terjadi di dalam badan sel. Dan di dalam badan sel dia memiliki nukleus atau inti. Dan di tengah inti ini dia bentuknya menonjol seperti ini yang berwarna kuning. Nukleus tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereplikasi atau memperbanyak diri. Kemudian ada bagian yang berikut, yaitu dendrit. Dendrit ini di bagian penjuluran dari badan sel. Ini dendrit, seperti akar kalau pada tumbuhan. Jadi dendrit merupakan juluran sitoplasma dari badan sel. Sitoplasma dari badan sel yang menjulur keluar.
yang relatif pendek dan bercabang-cabang. Fungsinya ini untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain untuk dikirim ke badan sel. Jadi dia yang tugasnya menerima rangsangan dari sel saraf yang lain, nanti diterima oleh dendrit, kemudian disampaikan ke badan sel. Nanti dari badan sel yang akan dikirim menuju ke akson. Akson kemudian akan mengantar rangsangan ini di bagian ujungnya menuju ke sel saraf berikutnya. Jadi hubungan saraf dalam tubuh kita itu ada pilihan atau jalinan antara jutaan sel saraf dalam tubuh. Jadi dari satu ke satu saling mengkait. Contohnya bahwa kita terhubung oleh sel saraf adalah misalnya kita mengalami luka pada bagian kaki, tapi seolah dalam satu tubuh kita merasakan sakit yang sama. Karena respon sakit yang kita terima itu merupakan hasil kerja karena adanya terhubung atau konektivitas antara sel saraf di dalam tubuh kita. Yang berikut ada akson. Akson ini merupakan juluran sitoplasma yang panjang. Kalau tadi dendrit juluran sitoplasma yang pendek dan bercabang, kalau akson juluran sitoplasma yang panjang. Dan berkisar antara 1 mm sampai 1 meter atau cabang-cabang tunggal berbentuk silindris atau berbentuk tabung. Dan dia ini berasal dari badan sel. Kemudian ujung akson ini bercabang seperti ranting. Nah, fungsinya mengirim impuls ke seluruh neuron yang ada di sekitarnya. Jadi akson dia punya fungsi mengirim impuls atau rangsangan ke neuron lain yang ada di sekitarnya. Kemudian itu 3 bagian utama, ada badan sel, dendrit, akson. Tetapi di neuron sendiri ada beberapa bagian lain lagi, misalnya ada selubung mielin. Selubung mielin ini adalah bagian akson yang substansinya dibungkus oleh lemak berwarna putih kekuningan. Nah, di sini ada selubung mielin. Selubung mielin adalah bagian akson yang dibungkus oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan. Kemudian bagian dari akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin, ini bagian akson yang tidak terbungkus yang masih berwarna biru, ini namanya nodus Reinfer. Nodus Reinfer. Fungsi dari nodus Reinfer ini mempercepat jalannya impuls atau rangsangan pada akson. Kemudian ada selubung mielin, ada sel Schwann. Nah, sel Schwann ini merupakan rangkaian sel-sel yang berinti gepeng atau intinya itu tidak bulat utuh. Dan ini dia untuk melapisi sel Schwann. Kemudian yang berikut lagi kita akan lihat pengelompokan jenis neuron. Nah, pengelompokan yang pertama ini berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, neuron ini dibagi dalam kelompok neuron sensor. Neuron sensor ini dia punya tugas atau fungsinya menghantar impuls dari organ sensor ke pusat saraf atau otak, sumsum ataupun sumsum tulang belakang. Jadi kalau geraknya sadar, maka dia sensor atau impuls atau rangsangan ini akan menuju ke otak. Sementara kalau geraknya itu tidak sadar, misalkan kita gerak refleks, maka impuls atau rangsangan itu tidak menuju ke otak, tapi dia cukup sampai pada sumsum tulang belakang. Kemudian ada neuron motorik. Neuron motorik ini dia punya tugasnya untuk menghantar impuls dari pusat saraf, dari otak ataupun sumsum tulang belakang ini menuju ke organ motorik. Nah, organ motorik ini misalkan otot atau kelenjar tubuh. Jadi di dalam tubuh ada kelenjar. Misalkan kita di saat makanan masuk ke dalam lambung, maka ketika dinding lambung tersentuh oleh makanan akan muncul HCl atau zat asam lambung. Nah, ini akan memberikan respon atau impuls rangsangan ke dinding lambung untuk bisa menginformasikan ke hati maupun pankreas untuk mensekresi, ada kelenjar di sana yang mensekresikan zat kimia untuk membantu proses pencernaan seperti enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan pada lambung dan usus, seperti itu. Kemudian kalau pada organ atau otot, ya seperti biasa kita haus, secara sadar kita akan bergerak untuk kaki dan tangan
bergerak untuk mengambil minum atau saat kita lapar kita mengambil makan dan kita makan. Neuron konektor. Nah, ini kalau neuron konektor ini dia penghubung antara satu neuron dengan neuron yang lain. Yang berikut, pengelompokan jenis neuron berdasarkan strukturnya. Nah, kalau berdasarkan struktur ada yang namanya neuron multipolar. Apa itu neuron multipolar? Ini dia merupakan neuron yang memiliki satu akson dan 2 dendrit atau lebih. Jadi aksonnya satu, tapi dendritnya itu lebih dari 2. Oke, kemudian kalau unipolar ini merupakan neuron bipolar yang tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel. Jadi hanya ada satu juluran dari badan sel. Kemudian ada neuron bipolar. Bipolar memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson. Jadi ini ada juluran yang panjang seperti akson juga, tapi ini hanya dendrit. Sedangkan ini akson. Jadi dia menyerupai polar dendrit, kemudian ada polar akson. Sama-sama memiliki juluran yang panjang. Itu neuron bipolar. Yang berikut bagian dari sel saraf yang kedua adalah sel neuroglia atau biasa disebut dengan glia. Ini merupakan sel penunjang pada susunan saraf. Nah, sel penunjang ini dia ada tersusun atas astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan ada sel ependema. Kemudian bagian yang terakhir adalah sinaps. Nah, kedua bagian ini akan kita lanjut pada video berikutnya.